Yes, mau revive, mau sprint, apapun itu yang pasti untuk menyelamatkan diri. Dan ketika nantinya tidak ada spell flicker, hero jump in-nya ini dari Onyx Esports lumayan banyak. Beatrix, ada Masha juga dengan, kita tahu Thunderclap-nya, Kagura, dan Pakito juga mungkin. Last game. Wah, lihat tuh Coba suaranya dulu. teriakannya. MPL Arena dulu, coba suaranya Oke, dulu. tapi kali ini adalah game yang kelima. Game terakhir untuk salah satu tim. Jadi kita minta tepuk tangan untuk MPL Arena. Minta tepuk tangannya dulu yuk. Oke. Akankah Cinderella Story Aura Fire goes to Grand Final? Ataukah Onyx Esports berhasil membalikkan keadaan? What epic comeback from Onyx Esports. Yap, dan Land of Dawn pun akan menjadi arena pembuktian dari pertarungan yang akan kita saksikan bersama-sama. Sama satu hal. Kan ada yang bilang, Bang, Kamehameha pakai H. Iya. Karena di MPL jadi Kamehameha. Iya. Kameha, boleh juga. Jangan Kamehameha, itu ntar yang ada Goku yang keluar. Oke. Namun untuk Kiboy pun mulai hadir. Purple buff Wih, dipakai Retribution. berhasil diamankan oleh Hai dengan menggunakan Retribution-nya. Dan ternyata, Flicker. tahu nggak? Plain, Aldo dan Mars berhasil. Resager pakai Purify. Iya. Bahkan di sini Boots dua sisanya yang kali menggunakan ini. flicker, tinggal sisanya di Boots. Apakah dia akan memaksimalkan dari satu Thunderclap-nya yang nanti akan bisa dioptimalkan? Oke, juga tapi dengan Force Diva. Flops diamankan Rian. Kali ini Profesor dan juga Pak Pulung. Keyboy, ada yang lihat tadi stikernya MSC. MSC. 4 hero sekaligus berhasil untuk langsung mengepung ke arah Kadita. Sementara itu kali ini ada Vesager yang masih level 2. Driannya udah level 3. Sesaat lagi mungkin akan ada pertempuran daerah Turtle di saat ada Turtle nongol. Namun untuk sekarang Kabuki dan juga cewek masih beradu di area Goldland yang mereka milikin. Oke. Tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka walaupun dengan bisa kita bilang draft yang unggul ya Prof ya. Tapi dia nggak terlalu bermain agresif ya. Ya balik lagi, kali ini dengan mereka kayaknya main safe, main hati-hati. Apalagi kita tahu source skillnya juga belum rata-rata di level 4. Jadi mereka kayaknya mau main santai. Tapi barusan Retribution udah ke-trigger nih. Yep. Nih sementara untuk Godiva tetap terus menemani juga ke arah dari Kabuki. Mungkin sampai dengan level 4-nya baru nanti join juga pergi ke area dari Turtle. Sementara Kabuki dan juga cewek mereka belum mau kemana-mana. Mereka tetap mau berada di lane-nya. Oke, Suns kali ini nampaknya pergerakannya udah diketahui dan bahkan para pemain dari tim Onyx Esports. Silakan untuk emblemnya Profesor. Wah ini emblemnya kayaknya bakal sedikit agresif tapi di bagian jungle. Whatever, Fatal Ninja dan langsung Kodek hilang sudah namun dibalaskan dengan Sun yang juga menghilang. Tapi Hai masih ingin lebih kah? Tapi cukup beresiko apabila dia ingin maju, hanya saja Turtle lah yang akan menjadi objektif utamanya. Tapi Kiboy langsung dihalangi oleh Fluffy. Bootsnya ingin maju tapi tetap ada Fluffy yang menjadi pagar utama agar tidak ada yang lewat ke arah dari Sun. Kiboy masih bertahan bahkan dari seorang Fluffy kali ini harus coba untuk mundur. Hingga overturn tidak ada. Retribution berhasil diamankan. Rian masih menunggu momentum untuk menggunakan flee-nya ke arah yang berbeda. Dan bahkan Flameshot mencoba untuk mengblokir tapi Rian nampaknya harus ditumpahkan. Rian gak bisa lagi pulang kemanapun. Gak ada yang bisa mengcover, hanya buying time saja. Wow. Sebenarnya tadi Drian mau balik lagi ke arah payung. Tapi kebetulan payungnya langsung nempel jadi ininya gathering. Dan untuk saat ini apakah Hai bakal tumbang? Enggak. Oke, tapi ternyata tidak. Vesager backup-annya cepet banget. Itu lihat tadi ada tembok yang tak terlihat, tak kasat mata. Oke, Prof, itemnya silakan. Iya, kalau itemnya kita bakal menuju ke arah War X dari Suns-nya tapi terlalu jauh. Untuk saat ini Hai-nya juga akan langsung menuju kepada Blade Armor sepertinya. Mengingat cewek sudah mengamankan satu Legend Sword. Dan untuk saat ini kalau misalnya kita melihat dari Kabuki, dia sepertinya yang akan lebih unggul 200 goldnya. Tapi cewek sendiri sepertinya sudah mulai sadar kalau seandainya dia tidak berada dalam posisi yang aman. Oke, sementara itu untuk kali ini dari wave minion yang akan segera dihilangkan pula oleh cewek. Tapi ada lagi pertempuran kah di area yang berbeda karena sekarang terjadi pertemuan di antara kedua roamernya. Ada Godiva lalu Kiboy tepat berada di area river, belum mau melakukan pertempuran dan semuanya pergi ke arah yang lain. Oke, tapi bakal kita lihat juga ya dari posisi tim Aura Fire. Mereka lagi-lagi mengungguli dari segi goldnya. Memang dari seorang Hai ini mencoba untuk menggenerate segi goldnya itu sangat-sangat bagus Prof kalau menurut gue pribadi ya. Dia bisa membuat Aura Fire walaupun di posisi yang tidak terlalu unggul, setidaknya goldnya tidak terlalu jauh. Bukan farming machine tapi lebih ke arah plottingan-plottingan jungle yang kosong ditinggali oleh seorang Suns. Iya, dimaksimalkan tapi hampir saja. Ada satu takedown barusan. Bahkan bisa dibilang Drian hampir saja tertakedown kalau tidak ada Flea di sana. Inilah dia Kagura anti ganker.
Waduh, ini Godivanya numpang lewat, tapi Keyboy mendadak kita lihat ada cumi-cumi di area rumputan. Retri. Namun untuk Sansnya beradu langsung dengan Hai, berusaha untuk bisa mendapatkan langsung arah Parpol, tapi Parpol yang menjadi milik dari Hai, dan Hai berhasil kabur dari area tersebut. Yes, retribution sound point dari seorang Hai. Berhasil mendapatkan satu purple buff atas seorang Suns. Mencoba direset tadi niatnya, tapi ternyata nggak berhasil. Dan bahkan di sisi lain dari Turtle bakal coba ditarik ulur saja karena posisi dari tim Aura Fire mereka nggak punya retribution. Keyboy bersama dengan Suns sudah berada di garis depan, tapi Suns sedikit tersandung. Ada sedikit hantaman dari seorang Vesager yang bisa kita bilang di sini akan menjadi sebuah masalah. Waduh, ditembakin lagi, dipok lagi. Udah ada Fluffy, join the fight. Kabuki pun bersatu dengan rekan-rekannya. 5 hero berada di area Reaper. Sementara itu dari Onyx, akankah mereka mau melakukan sebuah counter? Akankah ada Flicker dan juga Pataling? Namun sekarang Fluffy-nya lompat ke bagian depan langsung dengan satu paling tamu. Tapi belum ada sebuah engage yang langsung dilakukan pula oleh Onyx Esports. Masalahnya sepertinya Hai akan kehilangan salah satu source utamanya. Orange buff di yang bottom diamankan lane. di bottom lane. Dan tiba-tiba untuk dari Fluffy-nya walaupun udah jump in tapi tidak ada follow up yang begitu banyak karena Onyx Esports juga disengage begitu aja. Sehingga Aura Fire harus lebih berhati-hati untuk melakukan setup atau inisiasi karena counter setupnya terlalu banyak. Ada Atlas, ada Kagura. Bahkan jangan lupakan bahwa untuk saat ini cewek belum tergeng sama sekali. Alright, cewek belum tergeng karena itulah alasannya Profesor. Ditutup oleh seorang Atlas dari seorang Keyboy dan bahkan ada Godiva di sana dideteksi. Dua gocekan maut atas seorang Drian. Drian ini bisa kita bilang jiggle-nya kelas juga Profesor dan juga Papulung. Dutch untuk skillnya ya. Boleh-boleh, kesahabat Neymar di barusan. Hei, ada satu lagi tadi Rena Rapati tapi tidak tepat masuk ke dalam tubuh dari Kabuki. Beku, jadi beku Godivanya. Gak bisa Jadi- kemana-mana, beku. Jadi dingin. kulbet. Jadi kulbet. Ya kan? Dan kalau bisa kita lihat tempo permainan yang sesungguhnya sudah dimainkan. Ini dia. Pasif, Pelan tapi pasti. lazy, cari momentum. Pasti tapi pelan. Iya, pelan-pelan tapi pasti. Walaupun terkadang pelan-pelan kita nggak pasti juga. Kiwa di depan sana, Fatale! God. Dapat di 3. Masih ada 150 dapatkan down. Damage kedua hilang. First damage itu dia yang diinginkan. Sans memberikan sedikit distraction di arah turret Vesager. Nomor Purify Fluffy seorang diri. Dan menani. Nandakan di sini. Hilang hingga open. Nani. Dan Vesager, where are you going? Nowhere to hide again, brother. Gak bisa dilakukan. Hai, dan para down. pemain dari tim Aura Fire kali ini udah tidak ada Kamehameha. Hai, tersisa seorang diri, mencoba ditumbangkan. Dan kali ini nggak ada lagi pertolongan. Hai, teriak, Nani, tolong aku. Udah gak bisa lagi tadi padahal mereka udah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan karat cewek, tapi cewek masih bisa my flicker dan God. bahkan dua kali Godiva akankah kehilangan mau nonton bisa Oh, menghancurkan, tapi Godiva. Godiva aja down, kehilangan momen untuk bisa membalaskan keadaan. Itu momen untuk knock on strike-nya on point banget loh. Ketika bener-bener mau nyelam ke dalam air dari Rogue Wave tapi ternyata dikeluarin di-cancel. lagi. Satu kata, Apa? outplay. Outplay. Outplay kali ini dari seorang Godita oleh seorang Sans. Tapi lihat Kamehameha memberikan distraction ke arah Retri. belakang. Aduh, Retribution Sans lagi akan coba untuk mengadu, tapi kali ini bakal coba ditutup berkali dari seorang Haida. Bahkan Retribution diamankan oleh seorang Sans. Berani banget. Hunter perangkap dan down. Damage bounce yang diberikan oleh tim Onyx Esports membuat Aura Fire harus kehilangan 8 poin dan bahkan 1.800 gold Oke. difference. 8 menit awal terjadi tiba-tiba play yang secepat itu. Solar Glass Cannon dari satu play saja. Keyboy dengan flickernya, dengan satu pergerakan dari Fataling. Dan ingat, dia di sini menggunakan pull up yourself together. Jadi, untuk dari segi flickernya pasti akan lebih cepat lagi digunakan oleh seorang Keyboy. Dan Boots-nya, dia memanfaatkan untuk dari turret di arah bottom lane. Sehingga nanti Boots ketika bakal join the fight, dia bakal lebih mengerikan. Untuk sekarang, bakalan menyusulkah untuk Curse Helmet. Atau bahkan jangan-jangan akan ada Guardian Helmet yang kedua dari seorang Masya ini. Tapi, cewek, 2 pedang di sini. Apa yang akan dia buat? Demon Hunter Sword kah? Wind of Nature masih terlalu jauh kayaknya. Tapi untuk Suns, dia sudah mulai menyusul dengan satu Hunter Strike. Jadi untuk saat ini Hai harus lebih berhati-hati walaupun udah punya Blade Armor. Tapi dia belum punya ketahanan tubuh lain atau bahkan HP tambahan dari Guardian Helmet. Alright, tapi kali ini Papulung kita lihat Hai hanya untuk memberikan sedikit distraction, mencari ke kiri ke kanan Papulung, tapi tidak ada apa-apa nampaknya di sana. Udah ada Malefic Roar sama cewek soalnya. Yap. Jadi 2 Blade Armor gak bakal cukup diserang Boots. Oh my god, Oh, salah salah Thunderclap. Wrong move Boots kali ini nampaknya. Sword skill yang dikeluarkan oleh seorang Boots agak sedikit sia-sia karena menuju ke arah seorang Hai.
Dan tidak berhasil mendapatkan Facehugger karena kalau Facehugger ditumbangin mereka akan paksa tim fight di arah bottom lane. Sudah dipastikan kali itu Profesor. Iya, Oke. Lordnya up soalnya. Oke, Fluffy harus lebih Nah, itu respect dia. lagi. Fluffy walaupun udah punya Blade Armor, tapi ingat cewek udah punya Malefic Roar duluan. Jadi, pemilihan item dari cewek udah bener-bener on point banget dan bila dia mungkin downing light. Ini Hampir aja. kayaknya ya, karena denger suara dari Renat Apat yang Dan bahkan boost di arah top lane sana udah gak ada sprint lagi. Suns is coming. Lihat itu dia. Nama yang kita bisa bilang adalah representatif dari seorang Suns. Kehadirannya membuat seorang Fluffy dan juga Hai terkena damage. Fluffy? Tapi di sisi lain Fluffy terperangkapkah? Keyboy mencoba mendekati rotation. Knockout strike dikeluarkan. Cewek nggak berhasil dengan satu snipernya. Memilih untuk mundur ke arah belakang karena Lord sudah muncul ke Land of Down. Oke, kita pergi ke area yang berbeda tapi ternyata untuk kali ini Kodif aja berhasil langsung mengeluarkan Karora Wave dan juga udah ada satu lagi. Udah berada pergerakan di mana sekarang untuk ceweknya langsung menghilang dengan ada Fatali langsung aja berhasil untuk membanting ke arah Kabuki tapi Munta dengan efek airborne-nya berhasil mengalahkan beberapa play yang dimiliki juga oleh Waris pada sekarang. Ada lagi, mereka mencoba untuk mengejar ke bagian depan, Fluffy-nya mencoba untuk mengejar langsung ke arah Drian yang memiliki ke arah mana kan langsung dijogetin dengan Stardust Dance yang dimiliki oleh Fluffy. Downing Light-nya belum bisa menghilangkan Drian. Counter setup from Aura Fire. Bahkan mereka yang di setup dan mereka yang memenangkan setup. Lihat Profesor KB ini ter-outplay by satu tim. Iya, itu dia. Ketika benar-benar langsung diambil ceweknya, yang satu-satunya punya counter untuk Blade Armor, ini Onyx Esports jadi nggak punya power tambahan. Nggak punya power. Fire mau tidak mau harus melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya, yaitu adalah mengincar ke arah cewek. Calvin, wow, dengan Hunter Strike yang udah dimiliki, mungkinkah ini menjadi salah satu item yang nanti akan menjawab apa yang dilakukan oleh Aura Fire, yaitu adalah jump in kepada Beatrix. Salah satunya adalah yang sangat mahal, Hai tidak tumbang. Hai berhasil selamat dari king yang sangat-sangat mahal yang Dan dilakukan dapat oleh seorang Keyboy. banyak banget keuntungan saat ini. Oke. Dan bahkan lihat permainan dari Goldnya. Dengan segi poin kill yang kalah, tapi Aura Fire memimpin dengan 100 perak dari tertinggal hampir 2000 lebih. Karena banyaknya poin kill dan bahkan Suns terpick off 2 kali. Hai masih bebas farming, Hai masih bebas untuk dapetin semua wave yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Dan sekarang Lordnya kembali tercolek, ada lagi Downing Light-nya dikeluarkan, gak kena ke arah siapapun. Kembali mereda suasana di Land of Down. Hai sih udah hati Shield ya, jadi untuk saat ini kayaknya bakal lebih leading juga dan terbukti dari Players Gold by Livin by Mandiri. Dan bisa melihat bagaimana cewek yang unggul sendirian tapi Suns tidak sejauh itu dari segi goldnya. Dia bahkan kalah dari Fluffy dan juga dari Kabuki. Terbukti untuk saat ini gold leadingnya di Aura Fire, makanya mereka berani untuk melakukan setup initiation ke arah Lord yang pertama. Alright, tapi untuk kali ini lihat di sisi lain. Maka coba dipukul mundur ke arah belakang. Godiva dan Rafa with Sunfire. Sudden death, Keyboy almost down. Tournament Memory double kill. Lagi positive kill. Cewek ke arah belakang. Dan lihat para pemain tim Onyx Esports mereka kewalahan. Memberikan sedikit permainan Boots pasti bola. Tidak Facehugger down. Boots pasti bisa selamat. Dia mencoba untuk memotong dan menyelamatkan seorang Boots di depan sana. Boots still survive dan pause. Ada teriakan maut, pause. Kembali ke Land of Down. Tiba-tiba langsung ada killing spree. Kali ini ternyata ada tim dari tim Onyx Esports dan tiba-tiba banget spray down. Berhasil diamankan oleh tim Onyx Esports. Rian. Boots sampai depan memang tershutdown. Kali ini Boots gak bisa berbuat banyak. Kabuki, what are you doing? Mencoba untuk melakukan outplay. Dan ternyata down. Kabuki down. Apa hilang? Oh my god, what happened Ayah Naon? Pak Pulung. Apa yang terjadi? Mungkin kita tadi mereka udah nge-start duluan. Lalu kita baru melihat kejadiannya. Gak pasti Dan kayak gitu. sekarang, Mungkin karena gak ada facehugger tadi di fight. Yap. Mau gak mau ketika gak ada facehugger, mereka bebas. gak ada stoppernya. Yap. That's the point. Gak ada yang benar-benar menghentikan pergerakan dari Onyx Esports. Dan saat ini Lordnya akan berlenggang leha menuju ke bagian top lane. Tapi Suns lihat bakal coba disitu pergerakan dan knockout strike dikeluarkan. With the traction, belum ada satu bom Fatali dan watch out! Fatali! Shutdown didapatkan Rian. Suns pun hilang, bahkan di sisi lainnya lihat. Kamehameha! berhasil langsung mendabrak ke arah punggung jari Suns-nya. Langsung kosong terpanggang, hangus sudah menghilangkan Suns. Untuk kali ini dengan Lord, tiada tuan, berarti dia akan hilang sesaat lagi. Lihat kali ini Lord tanpa tuan, Lord dan dimana di sini tidak memberikan impact yang cukup maksimal bahkan. Player God by Living by Mandiri, Profesor. Iya, 10.000 dari cewek dan bahkan Fluffy Kabuki masih nempel banget. Tapi Boots
Yang tadi sempat di bawahnya itu Suns, tapi Boots kali ini langsung menyusul dengan cepatnya. Tapi balik lagi, Boots udah makin late game, makin lebih mengerikan. Siapapun yang akan terkena Thunderclap mungkin akan langsung bisa di take down dengan instan. Oh, Fluffy di depan sana seorang diri tadi menemani mencoba dibalaskan keadaannya dan Thunderclap Hilang. Oh, Gila. kami Hangga berhasil mendapatkan siapapun Fluffy lagi dan lagi. Berhasil menjadi korban dari tim Onyx Esports. Lihat di sisi ini Fluffy udah ditumbangkan 2, 3, 4. Wow, hampir aja Godiva pun udah melihat ada yang mengejar di belakangnya dan dia pun menyelamatkan diri. Namun di area yang berbeda, terlihat ada sosok yang lain pula. Dan juga ada beberapa pemain yang masih tetap stay untuk bisa menghilangkan wujudnya. Dan Dicek jujur sama ya. Kabuki, tapi Kabuki. ternyata hingga Novosan. Dan bahkan di sisi lain Kabuki down. Thunderclap, win of nature save the day. Bahkan Kabuki still survive di sana, nampaknya membuat dia berhasil bertahan. Kabuki tadi sebenarnya udah ngecek. Dia pakai Tower 4 memori, gak ada orang. Memang bukan orang, tapi payung. Payung yang di sana. Dan Rainer apathy-nya benar-benar mengerikan banget. Bahkan Godiva setengah darah hilang begitu saja bahkan tanpa pasif yang ada. Ini yang bisa gue bilang, kenapa gue setuju banget namanya Rainer apathy. Kenapa? Karena Rainer ini gak punya empati. Bener. Damage-nya benar-benar gak ngotak Pak Pulung. Iya benar-benar Rennernya sekalinya tembak, ini makan hati Pak langsung Pak. Pak. Gimana Profesor? Bener, untuk saat ini bahkan real time win probability by Samsung Galaxy S Series ini menuju kepada Onyx Esports dengan 67%. Tapi Boots dari tadi ya dilepas makin kaya, nggak dilepas ya dia ngincer ke arah belakang facehugger. Buat masalah. Serba salah tentunya bikin masalah juga bagi Aura Fire. Sementara Onyx Esports tinggal mengamankan teritorial objektif mereka. Entah itu turret, entah itu Lord atau bahkan mungkin Drian. Yang harus lebih berhati-hati karena facehugger bisa menembak dari jauh. Alright, tapi di sisi lain para pemain dari tim Onyx Esports udah ada terdengar sedikit gebukan terhadap Bapak Lord yang terhormat untuk kali ini Pak Pulung. Oke, sepertinya untuk kali ini akan berhasil, tapi sepertinya untuk sekarang dengan Winter Treasure sepertinya untuk Esmeralda masih bisa selamat dengan adanya satu lagi Flicker dia lompat ke bagian belakang. Saat saya mencoba untuk maju ke bagian depan dengan ada satu lagi Tony Lake yang menembak, ada yang pecah. Fatalik yang connect di bagian belakang di Piru Passenger langsung memberikan damage begitu mematikan hingga saat ini. Ada Kabuki yang down, menyusul aja. Akankah selamat dan pada Raja Pati sempat kabur Roji. Oke, Rainer apathy dan bahkan Kamehameha. Lihat, berhasil menumbangkan satu poin atas Keyboy, tapi Godiva gak bisa berbuat banyak, hanya bisa recall. Fluffy is coming, tapi ternyata Falling Star Moon kali ini lihat gak bisa lagi lebih dalam dari tim Onyx Esports karena mereka kalau tabrak gaming udah bisa dipastikan ditutup sama Hai. Oke, dan Hai-nya perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan dan terlihat sudah ada Boots yang pergi dari area tersebut setelah ngecamp di area rerumputan. Kemana lagi arah tujuannya? Ini malah Bisa mau gak mau harus kontes balik sih apa yang dilakukan sama Onyx Esports kayak dalam posisi Keyboy-nya yang dari tadi punya flicker benar-benar nahan banget. Dan efek stun-nya itu terlalu lama ditambah dengan Fataling yang udah on point. Tapi ketika Kabukinya udah gak punya immortality lagi, ini Kabuki langsung di take down. Jadi mau gak mau ya Aura Fire kalau mau menangin tim fight-nya mereka harus nungguin immortality dari Kabuki atau bahkan minimal win of nature di area depan agar instan kayak tadi. Suns-nya bisa langsung di take down dengan turn up memory. Bahkan di follow up dengan cepatnya, bahkan Godiva juga tidak tumbang untuk di momen fight tadi. kalau menurut gue pribadi, Sansei ini nggak boleh masuk kayak tadi lagi deh. Sembarangan kayak gitu. Pede Dia Tapi- butuh win of, winter transition sih Yes, minimal. dia butuh minimal abis Fataling hingga overturn baru dia bisa masuk. Karena damage dari burst Knockout Strike dibutuhkan, Bro. Iya. Wow, my God. Tidak Oh. terlihat. Satu bomb flame setelah dikeluarkan. Hingga overturn terhadap seorang Kabuki tapi dibalaskan karena Godiva down. Oh my God. Di sini Hai akan menjadi orang ketiga. Immortality-nya pecah. Hai, nowhere to go home. Double kill didapatkan. Dan bahkan butuh 40 detik dan Lord kali ini udah evolve. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Pak Pulung, apakah harapan dari Aura Fire Fluffy. bakal dihapuskan dan masih bisa flicker? Wow, Flicker masih bisa menyelamatkan Oji dan sekarang Fluffy-nya masih mencoba untuk nge-buying time karena dia dikeroyok habis-habisan sedikit lagi. SPA tersisa masih bisa menggocek kanan kiri Masih bisa. bukan puter-puter jari tapi Fluffy-nya terus memberikan waktu. Falling Star pun yang ditembakin, ada lagi satu downing line tapi untuk Fluffy-nya pun gak kuat lagi. Itu kalau dapetin 2 itu cuan banget sih. Hampir saja bisa mendapatkan 2 poin kill tapi ternyata damage-nya masih kurang cukup. Drian langsung datang dengan Flea. Suns is coming menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Knockout strike dikeluarkan dan bahkan retribution dari sound point. Lord again di tangan tim Onyx Esports. Oh my God, Profesor, what Buying happened time yang now? lama banget sebenarnya dari Fluffy. Kalau tadi dia punya Winter Truncheon mungkin akan lebih menyelamatkan dirinya ketika dua hero sekaligus benar-benar hadir di dalam tubuh dari Fluffy. Tapi untuk saat ini
Kabuki juga udah punya Winter Dungeon. Jadi apakah akan ada satu buah Oke. misi penyelamatan dari Kabuki dengan Lord Evolve ditambah dengan apakah akan mencapai 25% dari damage reduction ditambah dengan Kibo yang akan punya immortal di sana. Flicker ready, team fight sepertinya akan membuahkan wombo combo combro mikro makro yang mematikan. Oke, tapi lihat di sini Lord sudah di evolve, sudah muncul menuju ke arah best turret yang dimiliki dari tim Aura Fire. Udah mulai menari Lordnya, ditinggal lempar beda. Maka coba didorong begitu saja. Kibo ada counter di depan sana, Kabuki melihat posisi sedikit, nggak mau fatalin karena seorang high, tidak bisa di-commit. Karena dapat memory, tapi nampaknya kali ini di sini para pemain dari tim Onyx Esports mereka tidak bisa masuk dengan adanya satu ball Lord yang sudah di evolve sekalipun. Oke, sementara itu untuk sekarang Flavinya lagi dan lagi harus menahan badan, harus menjadi orang terdepan. Dimana sekarang Burst-nya pun gak mau melepaskan pandangan agar bisa terus mencakar ke arah dari Oke. Flavinya. Oh, oke, boy fatality dikeluarkan. Flavi benar pilihan terjadi yang overtime. Immortality Kabuki down. The one shot. Apakah akan menjadi pilihan? Dapatkan. Flavi bisa survive Kabuki. Mereka tidak ada dapatkan Rabuan. Winter Transition save the day. Trian. Gak bisa terlalu lama. Masih bisa di Kamehameha. Killing spree didapatkan. Tapi di sisi lain Sun terperangkap. Kamehameha. Suns, what are you doing? Render bisa di-sunby. Boom. Mencoba menutup pergerakan para pemain dari Tema. Ingin bermakan Keyboy. Sakarato memberikan ke arah belakang. Flavi masih malam pindah. Wetan. Kali ini membalikkan keadaan. Dan spray down. Jangan mendekat. Suns tertinggal. Kamehameha. Portalnya pecah dan Suns-nya tumbang. Hingga Burst-nya pun kali ini akankah dia merubah haluannya. Karena Suns udah langsung menghilang. Burst-nya berhasil ditangkapkah? Tapi tidak. Burst-nya berhasil lari. Tapi ada game pause. Aura Fire. Oh, Aura Fire. Oke. Kayak pemain ini dulu ya. Apa? Matt Hardy. Ada tahu nggak Matt Hardy? Kan mungkin Matt Hardy. Tahu lagi tuh. Partner Rajab Hardy tuh. Iya benar. Ya kan nanya gue. Iya, nggak masalah. Iya ini kan jawab gue. Jawab doang salah. Nanti giliran dikasih pertanyaan tapi nggak ada jawaban, bingung. Bingung lagi. Maaf. Ini kan kita, kalau gitu kita balik ke Lane of Dawn aja lah. Mana ayangnya ya Tuhan. Kagak Ayang ada. mah, ayang nggak ada Peang. Ya udahlah ntar udah gak usah ayang-ayangan lah kalau ada gak usah amaran udah dah. Oke. Hah? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh tadi tuh? Gak Oke. kedengeran. Besok pakai mic ya kak. Oke. Aduh. Oke, reset ulang lagi. Setup team fight bahkan Winter Truncheon yang kedua kalinya karena Suns tadi udah sempat menukarkan Winter dan juga dari Immortalnya. Tapi Hai, dia juga masih punya Immortal yang ready. Bahkan Kiboy juga masih memiliki hal yang sama. Oke. Tapi kali ini kita lihat Lordnya ini akan menjadi betting kembali. Suns sudah membuka. Karena udah pasti kedengeran burr kali itu. Dan bahkan di sisi lain para pemain dari tim Onyx Esports mereka udah mulai berkumpul. Hai memberikan informasi sebagai mata dari tim Aura Fire dan bahkan Hai punya immortality Pak Pulung. Yap. Hai punya immortality tapi Suns tidak. Sementara beberapa player yang lain Kiboy oke masih punya. Udah mulai maju ke bagian depan tapi harusnya udah ketahuan posisi ya karena sekarang ada Kabuki yang langsung aja memberikan sebuah tindakan perlindungan. Udah ada Winter Transition lagi tapi Burst-nya berusaha untuk bisa langsung mendapatkan ke arah dari Vesager tapi Vesager masih bisa selamat tapi Burst akankah ada cerita yang berbeda di dalam tubuhnya. Di arah yang berbeda Flavinya langsung down namun untuk kali ini Burst-nya masih bertahan dikejar habis-habisan. Immortalnya pecah tapi Suns-nya hadir apalagi dipaksakan tapi ternyata tidak. Burst-nya selamat di area berbeda akankah ada fatalik tapi ternyata masih gagal untuk bisa melakukan ultimate-nya. Oke, Vesager gak ada Winter, udah ada immortality tapi di sini para pemain dari tim Onyx Esports mereka melihat tidak ada Fluffy. Langsung menuju ke arah Buffalo terhormat. Dan bahkan Boots kembali lagi datang ke Lane of Dawn dan Kiboy hanya coba untuk membuka rumput karena rumput udah mulai kresek-kresek. Yoi. Lihat damage dari Kamehameha membuat seorang Kiboy harus respect nampaknya. Yap. Namun untuk kali ini coba lihat ada konsentrat energi yang langsung diamankan pula oleh Godi Faguna untuk bisa menambahkan lagi spell pump pada darah yang dia punya. Ya, lifesteal magic tambahan dan bahkan untuk durability yang dia miliki juga untuk saat ini. Mau nggak mau ya, karena dari tadi Godiva selalu tercancel dari segi pergerakan skill-skillnya. Skill shotnya bahkan bisa dibilang tidak selalu on point dan high. Take over Lordnya. Oke, map awareness yang baik juga tadi. Oke, akankah diadu? Hai Hai. masih mau lebih.
Tapi di depan sana, Kuat banget dia. para pemain dari tim Onyx Esports mencoba retribusi diamankan oleh seorang cewek. Tapi lihat, langsung ada Rafael dikeluarkan double kill. KBH, mereka berhasil mendapatkan Lord. Immortality-nya pecah. Butoran diri dari bermain dan dapat Bebol. Flicker ke arah yang salah, tapi nampaknya Oh, Keyboy. ada Keyboy di depan sana. Oke. Cewek akan ditutup begitu saja. Immortal Immortality down. pecah. Dapatkan Lucky for Cewek Wiper. down. Ini bencana. Aura Fire. Lord bergerak dengan cukup bebas. Tapi 4 pemain dari tim Onyx Esports hilang. Lihat ada banyak harapan. Dan lihat besarnya harapan Aura untuk bisa membalikan keadaan. Mereka masih ingin menyusun puzzle dari Cinderella Story yang ingin didapatkan oleh Aura Fire karena masih ada pertempuran lagi di area yang berbeda. Untuk kali ini Keyboy-nya Oh my seorang God. diri harus saja Oh my melawan God. ke arah beberapa player. Namun berapa lama dirinya akan bisa menahan karena my mereka God. fokus ke arah yang lain. Mereka mencoba untuk melakukan one strike push di arah bottom lane. Ada Kabuki, ada Fluffy, Lordnya masih bisa ditahan. Lord sudah pecah, Keyboy is coming. 1 minion terakhir mampu diselamatkan, harusnya bisa. Sans dan juga Drian hidup. Gak bisa one strike push. Rafael telah dikeluarkan. Immortality-nya masih ada. Keyboy masih bertahan dan bahkan 1 base pecah. Santis coming. Drian juga datang. Wah, Di balik dipaksain. keadaan. Hai masih bisa selamat flash shot-nya. Gak kena karena seorang Hai. Tapi Sans, Retribution. Fluffy mencoba untuk menutup pergerakan. Ada Council, lari. Ada Onyx Esports. Dan bahkan Keyboy-nya mencoba untuk memaksakan keadaan dan gak bisa. Selamat! Misi penyelamatannya pun berhasil untuk saat ini Aura Fire. No. Akan melakukan defense lagi di bagian high ground mereka sendiri. Oh my god, again and again. Minus 1 jantung kali ini dan bahkan Onyx pecah dari base turretnya. Real time win probability 41 versus 59%. Mulai meningkat perlahan-lahan dari Aura Fire setelah mendapatkan base turret di arah bottom lane. Tapi untuk saat ini, apakah akan terjadi lagi kejadian yang sama? Aura Fire melakukan comeback karena Onyx Esports benar-benar lagi Gila, keras dalam banget. under pressure mereka itu Ini, sendiri. aduh, udah semakin berdebar lagi jantung di meja para caster. Namun untuk sekarang, mereka masih bisa mengontrol tiap wave minion yang ada dari tiap lane-nya. Haskell udah dimiliki sama cewek, apakah itu akan menjadi jawaban sesuai dengan Godiva juga yang udah punya concentrate energy. Tapi untuk sekarang bahkan 40 detik sebelum adanya Lord untuk Immortal 1, 2, 3 bahkan. Dari teman-teman Aura Fire, mereka masih ready dan High. Yang dari tadi Immortality-nya belum terpecahkan sama sekali karena siapa yang mau mukul High? Dan Terlalu bahkan males kayaknya Di rata-rata. sisi lain dari Sam sudah punya Immortal lagi kembali. Drian Meliaraka Winter. Tapi sebenarnya ada satu momen di mana Keyboy itu benar-benar ngebeli waktu tadi di bottom lane. Iya dia ngambilin ganggu ke arah Minionnya juga. Minionnya, ngambilin minionnya. Dan dia walaupun- langsung ngeluarin flicker ke arah rumput demi apa? Tepuk tangannya MPL Arena. Wah, sudah gelap hari ini kita lihat. Lord? Belum Nah lah. itu dia, spawn. Udah gelap, Bro. Lord udah spawn, udah ada setup, udah ada suara-suara lagi yang kita dengar, udah ada rotasi lagi dari Hai. Tapi sepertinya area dari Pit Lord sudah sepi pengunjung. Gila si Hai ini nggak ada takut-takutnya, bro. Dia buka, dia menjadi mata untuk para pemain dari tim Aura Fire. Benar-benar dibadanin sih, balik lagi. Dibadanin. Nggak ada yang bisa men-take down ke arah high-nya juga untuk saat ini karena benar-benar bebas di arah belakang dan high. Ini kalau seandainya immortality-nya pecah, backupnya tuh udah langsung cepet banget. Hadir untuk teman-teman Aura Fire. Fight-nya bakal benar-benar kocar-kacir jadinya. Dan bahkan tadi lihat Hai karena tahu Kabuki ditumbangkan di arah bottom lane, dicek juga bawahnya. Boost bawahnya dicek juga. Biar nggak ada surprise lagi dari Drian ya. Iya. Yap. Tapi Drian sepertinya, masalah Kabuki. sepertinya di area minimap kalau kita lihat ada sebuah aksi pengeroyokan. Namun untuk kali ini mendadak Keyboy-nya hadir. Ada perfect match, ada annihilation, Fluffy. semuanya dikeluarkan. Fluffy. Nah mendadak langsung lagi Donny Light-nya ditembakin. Ada beberapa yang Gak ada langsung- Fatali. Nggak ada. Gak ada Fatali untuk kali ini Keyboy. Di depan sana. Fatali mencoba mendapatkan seorang Fluffy tapi Witcher berhasil menggocek begitu saja. Lihat jual beli serangan yang sangat mahal dan bahkan Hai harus menggunakan satu retribution kah? No, gila. Symphony all skill. Facehugger. Enggak, dia udah tahu. Ulti ya, 3, 2, 1, dar. Iya. Facehugger. Symphony, itu satu hati itu. Aku ngerinya itu Lord loh. Bukan cuma purple buff, tapi Lord. Itu satu hati, satu suara. Oh. Jangan pakai bahasa Inggris. Aku udah pernah ngeliat ini. Tapi kali ini, lihat Fluffy di depan sana. Oh. Maka coba dihajar. Flicker telah dikeluarkan. Dipadani oleh seorang Hai. Tapi informasi telah diberikan. Tidak ada flicker. Sang terlalu dalam. Keyboy bakal coba untuk datang. Belum ada Fatali. Tapi ternyata Kabuki yang overstep. Athena Fatali.
membuat satu buah Winston dan tetapkan. Immortality-nya sudah pecah. Kabuki berhasil flicker ke arah belakang. Satu tempat memory boost. One last hit. Dapatkan boost still survive in the top lane. Tapi Kiboy-nya kali ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena dia harus mundur. Dia nggak boleh maju lebih dalam lagi dan bahkan yang sekaratul mau tadi boost. Lihat. Untung aku tidak melihat hal yang sama kedua Gak kalinya. ada yang tumbang, gak ada yang tumbang kembali lagi. Jantung kita semua dikeper habis-habisan. Aku udah pernah melihat bagaimana satu formasi yang tadinya 1-4 ya kan diubah jadi 4-1 di bagian top lane. Dan bahkan di strike push langsung di bagian top lane. Tapi untungnya tidak terjadi untuk hari ini. Tapi Kabuki nggak punya mortality. Kabuki nggak punya flicker. Yes. Kabuki salah satu damage dealer utama Minimal dari winter physical. sih, minimal winter. Minimal banget minimal. Dia harus winter banget. Aduh kalau nggak winter dia bakal bisa ditumbangi dan bahkan dari tim Onyx Esports. Ini mereka harus lebih sadar sih. Mereka tidak boleh sembarangan untuk ngebuka posisi mereka. Facehugger dari tadi Kamehameha. Tembak satu kanan, Kamehameha kiri, Kamehameha depan belakang. Bener-bener gak dikasih nafas Pak Pulo. Tapi masih dengan item immortalnya belum 3 diganti sekali dari Kabuki. Guardian Health. Oke, dan juga untuk kali ini ada pergerakan dari Burst sepertinya yang udah langsung tertangkap basah. Facehugger mencoba untuk memberhentikan Belum pergerakan sprint dari loh. Burst. Ditahan Hanya sprintnya. saja dia masih selamat harusnya. Ditahan sprintnya, sedangkan itu garis depan. Para pemain dari tim Onyx Esports mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Hai, tapi terlalu tebal. Hai too strong kali ini Profesor KB di menit yang ke-30. Para pemain dari tim Onyx Esports Nah, itu hanya perbedaan 1.400 gold. Winter Transcend dari Kabuki setidaknya at least untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi untuk saat ini melihat Drian satu kali skill shot dari sebuah ini bisa dibilang dari facehugger-nya aja ya udah bener-bener on point banget sih. Downing Light, Facehugger HP. nggak bisa dipegang bro. Berarti Drian 2 kali kena Downing Light hilang. Nggak masalahnya, Facehugger-nya nggak bisa dipegang. Enggak. Sedangkan dari seorang Fluffy ini nutup pergerakan dari seorang Boots terus. Boots terus ditutup, nggak bisa Boots ke dalam. Ini agak bingung juga, sedangkan Kiboy kalau ke dalam dia source skill-nya bakal banyak kebuka dan tidak ada impact karena Purify, balik lagi. Purify, Immortality, again and again. Source skill sedangkan sudah banyak yang keluar. Jadi totally nggak worth it kalau Dan masuk ini. ke arah belakang. Mystic Field inilah permasalahan utama dari jawaban seorang Boots yang tidak bisa jump in langsung ke arah seorang facehugger. Selalu memberikan efek immobilize. Tapi Hai cukup berani menabrakkan dirinya langsung ke arah dari Kiboy dengan penggunaan Atlasnya. Akankah kali ini dengan suatu runner rapati tadi mencoba untuk memberikan sebuah tembakan dan benar aja masuk ke dalam tubuh dari Kabuki. Oke, Lordnya ditarik ulur kembali seperti biasa. Sedangkan dari seorang Boots dan juga Fluffy masih menjaga satu wave yang dimana satu-satunya best turret mereka yang masih kokoh gagah menantang di depan sana. Tidak bisa disentuh oleh tim Onyx Esports bahkan dengan adanya Betrix sekalipun. Ini benar-benar Tempo turun lagi. temponya drop malah. Perlahan-lahan. Benar-benar drop dan ini Karena satu mistake aja di sini, ini udah sekitar 70 detikan lebih. 70 detik lebih. Kamu bakal tumbang di lane of dan itu bisa dimaksimalkan entah untuk strike push, entah untuk lord, entah untuk apapun itu yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan objektif. Oke, wave mendorong sedikit demi sedikit menuju ke arah tengah. Sedangkan para pemain dari tim Aura juga nggak ada yang mau keluar dari kandang. Masih menunggu momentum, masih sabar. Dan sedikit demi sedikit waktu terus bergulir. Oke. Ini sambil menunggu juga dari tiap utility yang dimiliki oleh tiap player loh. Immortal yang pecah akan kembali lagi. Winter yang sudah ada akan kembali lagi. Flicker ada lagi. Flicker ada lagi. Lalu di saat semuanya sudah ready, ya kita lihat aja siapa yang bahagia ataupun tersakiti. Karena walaupun semua udah ready kita lihat siapa yang akan menyesalinya. Dan Kali bahkan ini siapa yang lebih siap untuk keseriusan. Oke. Itu yang mungkin akan kita saksikan karena fokus. Udah 30 menit game berjalan, mereka mau gak mau harus menyaksikan fokus mereka masing-masing. panas itu, mereka udah panas. Udah panas makanya. Udah panas mereka. Mereka harus benar-benar menenangkan diri. Gimana caranya biar tidak ada gerakan-gerakan yang malah menjadi eksekusi. Masih lama dari seorang Kabuki. Masih ada Flicker. Hai di depan sana, membuka vision. Cewek juga nggak punya immortality, makanya Onyx Esports nggak berani untuk menabrak sama sekali. Fataling telah dikeluarkan. Hai menjadi pilihan, Jamin telah dikeluarkan hingga overturn. Dan bahkan Downing Light kali ini nggak berhasil mendapatkan apapun Kamehameha. Hai-nya dan dari Drian memilih untuk pulang terlebih dahulu dan Onyx Esports kembali mencoba untuk mereset dan Profesor 70 detik. Wow, lama banget, bahkan 1 menit lebih ini untuk saat ini. Tanpa adanya high, tanpa adanya frontliner. Bagi teman-teman dari Aura Fire, apakah mereka akan memaksakan untuk menuju kepada satu bagian Lordnya? Harus sih. Harus, ini Bootsnya dorong.
Dan kalau Onyx Esports memanfaatkan Downing ini, Bro, Light nggak sih? ya Downing Light. mau gak mau. Dan itu tugasnya dari seorang Keyboy dan juga Boots harusnya. Yap, apakah Downing Light-nya akan jauh lebih besar poin damage-nya dari Retribution ataupun damage yang dimiliki oleh pemain Onyx Esports Udah kelihatan lainnya? tuh, Tapi kelihatan Fluffy tuh. cukup berani, seorang cuma diri kebuka doang. berada di area tersebut. Akankah kali ini mereka mau komit dan benar aja Fatalingnya langsung membanting ke arah Fluffy-nya. Fluffy pun immortalnya pecah, misalkan diselamatkan di area tersebut. Ada Flicker, dia langsung ditembak dengan satu flamestone, tapi Oh, nggak ada. sepertinya masih bisa selamat Oh my God. Winter Trench-nya. No. Masih bisa pergi ke area yang lain dan juga Lord untuk kali ini Oh, menjadi milik Downing dari Light, tapi Onyx. lihat Keyboy di sana memaksakan Fluffy karena Flicker dan bahkan Boots is coming. Godiva? Ada cewek di sana, Godiva, save the day, berhasil menutup Keyboy dan bahkan menyelamatkan seorang Fluffy. Ini misi penyelamatan yang berhasil dilakukan oleh seorang Godiva. Wow. Immortality pecah dari seorang Keyboy. Wow. 5 detik lagi Hai-nya akan hadir. Namun yang harus mereka hadapi Lord. Yang atributnya seadanya Keyboy. kuat semuanya. Dan satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh Drian, tempel Lordnya. Tempel aja Lordnya. Ntar yang deket-deket malah dia yang kocar-kacir. Udah ada Terlebih glowing one. dengan glowing one effect itu dia. Nanti kita akan lihat apakah akan ada efek petir-petir dari Drian. Oke. Dengan ini yang overturn-nya Oke. ditempel dengan Lord kali. Oke, tapi lihat Keyboy di depan sana. Mencoba untuk pergerakan. Hai, Immortality udah ada lagi. Ada Gisport di depan sana, Sans masih dengan sabar menunggu momentum. Flicker Dan Keyboy. Keyboy dan bakal lihat udah ada Godiva mengangkat Keyboy. Satu buah Fataling belum dikeluarkan. Dan bahkan untuk kali ini Fataling dapetin 2 hingga cover tepat damage. Flicker ke arah belakang. Berhasil merupakan Fluffy dan Hai. Immortality masih ada dan bahkan tidak bisa memecahkan apapun. Di depan sana, Bestur di arah top lane. Berhasil dipecahkan oleh Sans. Dan ini lihat, mereka kehilangan 1 orang. 4 lawan 5, bukan hal yang adil. Dan bahkan Keyboy masih mau lebih. Dan Boots bertangan ya. dari pilihan Boots ya. Boots. Fokus ke arah base-nya. Boots. Onyx Esports mengumpul. Harapan, Aura Fire. Onyx Esports goes to Grand Final. Dan Satu Onyx kesempatan. Esports